Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Andalib, mahasiswi KPU MY Angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil resumen saya mengenai sensasi, memori, persepsi, tipe kepribadian, serta konsep diri. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Sebelum masuk pada pembahasan ya teman-teman, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa aja sih yang dimaksud dengan psikologi komunikasi dakwah. Psikologi komunikasi dakwah adalah ilmu yang berusaha menguraikan atau memprediksi dan juga mengendalikan sifat mental dalam berkomunikasi. Dakwah di sini adalah adanya tujuan yang ingin dicapai atau berorientasi pada tujuan teologis. Dalam dunia ilmu komunikasi ditemukan adanya prinsip dasar berkomunikasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, komunikasi adalah suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, tentunya kita sebagai makhluk sosial. Dan sejatinya, kita akan selalu berkomunikasi setiap harinya, baik dengan diri sendiri, orang lain, keluarga, kelompok, ataupun kepada ruang lingkup yang lebih besar yakni publik atau khalayak ramai. Jadi prinsip dasar komunikasi di sini adalah bagaimana cara kita memulai pembicaraan seringkali menentukan hasil komunikasi. Dan juga cara kita menyampaikan pesan akan berpengaruh terhadap bagaimana pesan tersebut dipahami atau diterima. Kemudian adanya level of communication. Yang pertama, intrapersonal communication atau komunikasi intrapersonal, yakni komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Yang kedua ada interpersonal communication atau komunikasi interpersonal, yakni komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang mana memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi dari orang tersebut baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian ada komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, serta komunikasi massa. Dan dalam berkomunikasi mempunyai tujuan. Yang pertama to inform, untuk menyampaikan atau menginformasi. Yang kedua ada to persuade, untuk mempengaruhi. Yang ketiga ada to move audience action, untuk menggerakkan. Dan yang terakhir ada to entertain, yakni untuk menghibur. Selanjutnya adanya hukum komunikasi yang bisa disingkat dengan REACH, di mana R-nya di sini adalah respect, yakni menghargai. Kemudian E-nya adalah empathy, kemampuan mendengar. A-nya adalah audible atau dapat didengarkan dan juga dapat dimengerti dengan baik. C-nya adalah clarity, yakni jelas, dan H-nya adalah humble atau rendah hati. Kemudian kita masuk pada pembahasan proses komunikasi. Yang pertama ada sensasi dan memori. Di sini salah satu bentuk komunikasi adalah tadi, komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri. Fungsi dari komunikasi intrapersonal yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah rasa percaya diri, ketiga motivasi diri, keempat fokus, dan yang kelima kemampuan akan kemandirian beradaptasi. Pengertian sensasi. Sensasi berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Atau dengan kata lain, informasi yang diserap oleh panca indera disebut stimuli, dan proses menyerap atau menangkap stimuli disebut sensasi. Kemudian ada pengertian dan jenis memori. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur, yang mana memungkinkan setiap makhluk hidup untuk merekam segala fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membantu tindakan mereka. Nah, di sini jenis-jenis memori ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada recall, yang kedua ada recognition, yang ketiga ada relearning, dan yang keempat ada reintegrasi. Nah, memori juga melalui 3 proses. Yang pertama ada recording atau perekaman, yang kedua ada storage atau penyimpanan, dan yang ketiga adalah retrieval atau pemanggilan. Kemudian ada struktur dan proses memori. Yang pertama sistem ingatan sensorik, yang kedua sistem ingatan jangka pendek, dan yang terakhir sistem ingatan jangka panjang. Nah, kita masuk pada yang pertama, yakni sistem ingatan sensorik. Kapasitas sangat besar, durasi sangat singkat, yakni hanya hitungan beberapa detik, dan cara penyimpanan disimpan sesuai dengan apa yang kita sensasikan. Perlu diingat bahwasanya karena hanya hitungan beberapa detik nih ya teman-teman, maka kita perlu memperhatikan informasi yang penting untuk diingat sebelum memudar. Kemudian yang kedua, sistem ingatan jangka pendek. Kapasitas sangat terbatas, durasi kurang lebih bertahan 30 detik,
Cara penyimpanannya adalah salah satu metode penyimpanan yang efektif, yakni auditory prompt. Dan yang terakhir, sistem ingatan jangka panjang. Kapasitasnya sangat besar atau tak terhingga, durasinya relatif permanen, dan cara penyimpanannya ada banyak cara. Namun biasanya informasi yang tersimpan tidak murni seperti yang dilihat atau didengar. Artinya sudah ada atau sudah melalui proses interpretasi. Dan juga untuk memasukkan informasi ke memori ini memerlukan usaha-usaha tertentu, yakni salah satunya dengan menyambungkan informasi yang baru dengan informasi yang telah disimpan sebelumnya. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua, yakni persepsi, tipe kepribadian, dan konsep diri. Persepsi sendiri memiliki arti, yakni pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pesan ini ada dua nih teman-teman. Yang pertama ada eksternal dan internal. Eksternalnya bisa seperti ukuran, warna atau objek, kemudian juga intensitas dan kekuatan stimulus, sedangkan internalnya bisa seperti perhatian. Kemudian masuk pada konsep diri, yakni kita memiliki pandangan atau penilaian terhadap diri sendiri yang diperoleh dari hasil belajar atau pengalaman. Konsep diri ini memiliki beberapa sudut pandang. Yang pertama ada pikiran, yang kedua ada keyakinan, dan yang ketiga ada kepercayaan. Konsep diri juga memiliki beberapa komponen nih teman-teman. Yang pertama ada gambaran diri, yang kedua ada identitas diri, yang ketiga ada ideal diri, keempat ada harga diri, dan yang kelima peran. Selanjutnya yang terakhir yakni tipe kepribadian. Tipe kepribadian adalah bagian yang paling mencerminkan atau mewakili pribadi individu. Nah, tipe kepribadian terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekstrovert, yakni orang yang dengan kepribadian ekstrovert cenderung interaksinya dengan dunia luar sangat baik. Dan yang kedua ada introvert, orang yang dengan kepribadian introvert cenderung hidup dalam dunianya sendiri. Adapun klasifikasi kedua oleh Hippocrates dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama ada tipe sanguinis, yakni orang yang suka berbicara, kreatif, inovatif, tetapi sedikit pelupa dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua yakni koleris. Tipe ini cenderung memiliki semangat yang membara dan senang berpetualang. Yang ketiga ada tipe melankolis, tipe yang mudah terbawa perasaan dan cenderung tersusun sesuai pola, rapi, dan terjadwal. Dan yang terakhir ada tipe pragmatis. Mereka dengan tipe ini pandai bergaul dengan baik dan juga cocok menjadi pendengar yang baik. Tetapi tipe ini sedikit pemalu. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.